Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Vivi sama Vivi. Nadia. Kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Untuk memulai materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama untuk mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dibuka materi yang telah Ibu berikan. Sudah mendapatkan? Sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai hati tentram dengan berperilaku baik, ya. Ada yang tahu hati tentram untuk melakukan berperilaku baik itu? Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya dulu. Di sini kan ada pengertian ikhlas. Oke? Ketemu? Pengertian ikhlas adalah dampak positif dari tauhid yang sejatinya, yaitu tindakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan memohon pertolongan. Yang dimana ikhlas yaitu berperilaku yang sejatinya ada dalam hati, ya. Memohon pertolongan kepada Allah itu kita harus ikhlas. Seperti halnya yang dijelaskan pada firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 153. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ikhlas dalam ibadah. Itu ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama, Ikhlas karena Allah. ikhlas karena Allah. Yang kedua, Ikhlas untuk Allah. apa anak-anak? Ikhlas Karena Allah. karena Allah. Yang kedua, Ikhlas untuk Allah. yang ketiga, Ikhlas kepunyaannya Allah. ada yang bisa menjelaskan? Hah? Belum? Oke, yang dimaksud di sini ikhlas karena Allah adalah seperti ini. Kita beribadah seperti halnya sholat, ya. Sholat itu tuh kita harus dimulai dari ikhlas. Ikhlas dulu. Ikhlasnya karena siapa? Karena Allah. Udah paham? Yang kedua, ikhlas untuk Allah. Seperti ini. Kadang beberapa orang itu ada yang memberikan sedekah. Kalian tahu sedekah apa? Sedekah memberikan sebagian harta kepada orang yang kurang mampu. Nah, betul. Jadi beberapa orang ada yang namanya di hatinya, oh, aku sedekah biar dilihat sama si siapa namanya? Delta. Aku si Amira sedekah sama si siapa temannya. Karena siapa? Dia sedekahnya tuh bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk biar aku kelihatan. Oke lah, sedekah. Apa ya bahasanya? Biar kelihatan, riaknya itu kelihatan. Tahu kan riak? Pamernya tuh kelihatan. Jadi
nih aku sedekah sama temanku biar kelihatan aku tuh punya loh gini, bisa ngasih itu loh, itu nggak boleh. Jadi kita tuh ikhlas itu harus untuk Allah, ibadah untuk Allah, sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, bukan untuk pamer-pamer, itu nggak boleh ya. Yang ketiga, ikhlas kepunyaan Allah. Ada yang tahu? Semuanya kita punya hewan, kucing itu meninggal, kita ikhlas. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada Allah. Jadi ikhlas karena kepunyaan Allah ya. Coba selanjutnya dibuka. Contoh sikap ikhlas. Ada yang mau baca? Yuk dibaca, Mira. Contoh sikap ikhlas, yaitu ikhlas adalah sikap atau perbuatan yang timbul karena adanya keinginan sendiri, bukan karena perintah atau paksaan orang lain. Misalnya ingin mengerjakan sholat karena ingin dipuji oleh orang lain, maka ibadah sholat tersebut tidak ikhlas dalam menjalankannya, bahkan tidak mendapatkan pahala. Ada yang udah tahu apa maksud dari ini? Delta atau temennya atau si Anwar bisa jelasin maksudnya? Nggak tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan, yaitu ikhlas adalah sikap atau perbuatan yang timbul karena adanya keinginan sendiri. Jadi seperti ini, melakukan sholat, si Delta melakukan sholat ya, terus ingin dipuji oleh temennya karena si Delta itu sholatnya khusyuk, mau sholat subuh, zuhur, asar, semuanya dilakuin, tapi di depan umum. Tapi niatnya Delta di dalam hatinya bukan karena Allah ya, jadi itu tidak ikhlas, paham? Jadi itu semuanya niat ibadah harus dimulai dari ikhlas. Oke? Udah paham? Selanjutnya menunjukkan sikap ikhlas. Ada berapa? 2. Nah, sikap ikhlas itu ada 2. Yang pertama, ikhlas dalam ucapan. Oke, ikhlas dalam ucapan ini seperti orang yang ikhlas dalam ucapan antara lain, yaitu ucapan guru yang sedang mengerjakan ilmu kepada murid-muridnya, ucapan orang tua ketika sedang menasihati anaknya. Kenapa ikhlas dalam ucapan? Guru mengajar di depan kelas karena menggunakan lisan, ucapan. Nah, ucapan itulah yang dimana guru itu harus ikhlas. Si A nasihatin si B, si A nggak boleh nasihatinnya di depan umum, harus di belakang dengan cara ngobrol. Kan dia sama aja dengan mengucapkan lisan kan, ucapan kamu jangan lo mencuri, itu nggak baik. Itu merupakan ikhlas perbuatan yang baik. Nah, ucapan orang tua ketika sedang menasihati, kamu pulang sekolah bajunya harus ditaruh di tempat yang benar, itu termasuk ikhlas dalam ucapan. Orang tua memberikan nasihat ya. Yang kedua, ikhlas dalam perbuatan, memberikan bentuk berupa barang atau jasa pekerjaan kepada orang lain meskipun tersebut berat waktu mengerjakannya, namun tetap dilakukan dengan baik. Semisal si Delta punya tugas, si Amira juga punya tugas, tapi si Amira nggak bisa ngerjain, si Delta bantu dengan niat ikhlas, nggak pamrih, nggak ada niat jahat sedikit pun. Nah, Delta dapat pahala dari si Amira
Kenapa? Karena Delta ngerjain punyanya Amira ikhlas. Bukan, ini loh, kamu kerjain sendiri. Yaudah sini aku bantuin. Gitu. Itu namanya udah niatan nggak ikhlas. Oke? Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Enggak. Oke, anak-anak, Ibu punya beberapa soal. Silakan dikerjakan. Nanti habis itu Ibu minta satu ya. Kalau sudah kerjakan, tolong di ini. Nih. Minggir-minggir. Oke anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, cukup sekian materi pelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Terima kasih ya. Nah, kita sopo iki. Hati-hati.